menyembah Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini dimanapun kami berada, kami rindu menyembah Engkau, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, kami bisa merasakan hadirat-Mu mengalir Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Mari bersama kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kita katakan, Bapa kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kita katakan, tak usah kami takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Dia hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya, aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh Dia hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidup kami Tuhan, haleluya, di hidupku. Dimanapun kita berada, kita mau menyembah Tuhan, sebab Allah yang kita sembah Dia hadir saat ini. Baik di tempat ini, baik di rumah saudara, kita sembah Dia. Inilah kami Tuhan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya,
hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku kami sembah Dia. Mari mengalirlah Roh Kudus, mengalir. Dimanapun kami berada, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Lebih dalam lagi kita menyembah dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Glory, ya Ramasanda, ya Rama, ya Ramo. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang rindu menyembah dan memuji Engkau dengan segenap hatinya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memberikan sukacita. Meskipun kami tidak bisa berkumpul satu sama yang lain, tetapi kami percaya Roh-Mu menyatukan kami dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran nama-Mu sebab Engkau hadir dan bertata dalam setiap pujian umat-Mu. Mari yang kita percaya kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Adik-adik percaya? Meskipun kita terpisah, kakak ada di tempat ini, adik-adik ada di rumah, tetapi hadirat Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Amin. Amin. Kita mau memuji kebesaran nama Tuhan. Setiap pagi kita merasakan hadirat Tuhan dan berkat rahmat Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan ya. Yuk. Kita tepuk tangan, kita melompat bagi nama Tuhan. Yes. Nara 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 nara. Sekali lagi bersama katakan. Nara 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 nara. Semua kita katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nara 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 nara. Sekali lagi bersama katakan. Nara 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 nara. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Meskipun di dalam saat-saat yang tidak enak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap Allah kami yang sangat baik. Amin Tuhan. Engkau tetap baik sekarang, dulu dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya Tuhan bahwa kemurahan yang Engkau beri buat setiap kami Tuhan, itu tidak akan kami sia-siakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari
Mari sembah Dia, Terima kasih rasakan kebaikan Tuhan Haleluya. di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Haleluya, Dia, haleluya. ucapkanlah syukurmu. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik, Haleluya. buat Engkau dan saya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa Engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan saat ini Tuhan yang kami adakan Tuhan. Tapi kami Tuhan tetap percaya Tuhan, bahwa pemeliharaanmu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu menyertai, menaungi dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan waktu kami Tuhan yang terbaik Tuhan, untuk kami mendengarkan suara-Mu, untuk mendengarkan Roh Kudus-Mu berbicara buat setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, berbicara buat setiap kami yang mendengar dan yang melihat Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam kuasa firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengalir, menjamah Tuhan, setiap kami yang melihat, yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau peralaskan Tuhan segala doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita semua tidak bisa berkumpul bersama di gereja, tetapi sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat rekaman hari ini. Anak-anak sudah siap? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang 2 macam dasar. Yang disebut dasar di sini yaitu kita bagaimana kalau kita membuat rumah, kita harus membuat dasar rumah itu dulu supaya rumah itu kokoh berdiri dan tidak gampang roboh, anak-anak ya. Di sini kita akan melihat bagaimana kalau orang membangun suatu gedung, anak-anak ya. Kalau kita membangun rumah, kita tidak bisa membangun langsung di atas tanah, tetapi membangun rumah yang benar itu kita harus membuat lubang, membuat galian yang dalam untuk tempat batu-batu supaya pondasi itu kuat, anak-anak. Bangunan itu harus berdiri di atas batu-batu. Batu-batu ini adalah lambang firman Tuhan yang setiap hari kita dengarkan, yang setiap hari kita renungkan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu seperti kita ini membangun rumah di atas pasir. Anak-anak tahu pasir itu kuat atau tidak? Kalau ada pasir, anak-anak, kalau kita berdiri di atas pasir, sedangkan orang saja kalau berdiri di atas pasir, maka pasir itu akan pindah. Lebih bahaya lagi kalau rumah itu dibangun di atas pasir, maka rumah itu akan gampang roboh. Nah, di sini kita melihat gambar di sini ya, anak-anak ya. Kalau orang membangun rumah itu harus ada dasarnya, ada lubangnya untuk tempat pondasi ini. Tuhan juga menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu berdiri di atas firman Tuhan. Kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Ayat mas dari firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Mendengar itu baik, tetapi mendengar dan melakukan itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita mendengar dan melakukan, Tuhan senang sekali, anak-anak ya. Kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan supaya kita tetap hidup di dalam iman kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia, anak-anak ya, Tuhan Yesus suka sekali berfirman. Waktu Tuhan Yesus hadir, banyak sekali orang-orang yang hadir untuk
mendengarkan firman Tuhan. Mereka senang berduyun-duyun untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan di surga lihat, walaupun kita tidak bisa berkumpul, kita bisa mendengarkan di rumah. Tuhan senang anak-anak, Tuhan dari surga melihat kita. Lebih-lebih Tuhan menginginkan supaya kita ini juga bukan hanya mendengar, tetapi kita merenungkan firman Tuhan itu dan kita melakukannya. Misalnya, kalau firman Tuhan yang ditaburkan tentang tidak boleh iri hati. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, iri hati itu apa anak-anak? Dosa ya. Kalau kita ingin miliknya orang lain, dosa. Tetapi mungkin kita ingat dan kita lupakan. Setelah mungkin hari Senin, hari Selasa, ada orang lain yang mungkin kakaknya punya barang yang bagus. Waduh, ingin punyanya kakaknya. Terus merebut, lah itu enggak boleh anak-anak ya. Itu berarti kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Tuhan sedih kalau melihat kita hanya sebagai pendengar saja dan melupakan, sehingga kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana sikap kita supaya Tuhan senang pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengambil dua contoh, yaitu dua orang yang sedang membangun rumah. Nah, di gambar ini disebutkan anak-anak ya. Gambarnya ini yaitu orang yang membangun rumah di atas pasir. Dia membangun dengan sangat mudah. Dia tidak perlu menggali dalam-dalam. Dia tidak perlu berusaha keras dengan susah payah menggali lubang dulu untuk meletakkan batu-batu pondasi. Tetapi dia tinggal pasang aja bahan-bahan untuk rumah, sehingga rumahnya cepat selesai seperti gambar di sini. Rumahnya cepat selesai dan dia bisa enak-enak. Sedangkan yang temannya ini, dia membangun dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Dia membangun dengan menggali dulu, terus dia membawa batu-batu untuk dipasang di dalam pondasi rumahnya. Di sini Tuhan mengingatkan kita anak-anak ya, kita waktu mendengarkan firman Tuhan itu jangan cuma berlalu begitu saja. Misalnya batu-batu itu Tante bawakan seperti ini, contohnya batu-batu ya anak-anak ya. Ini bukan batu tetapi ini adalah contohnya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ini tidak sombong. Kalau Tuhan memberitakan kita disuruh tidak sombong, kita simpan batu ini, firman Tuhan ini adalah batu-batu yang dikehendaki Tuhan. Kita simpan di dalam hati kita. Kita ingat-ingat, jangan terus pulang dari gereja lupa apa firman Tuhan, tetapi diingat-ingat, disimpan di dalam hati. Dan ini menjadi batu dasar untuk pondasi dalam kehidupan rumah kita. Yang pertama, tidak sombong. Mungkin kita pulang dari gereja, ada orang yang menghina kita. Tapi Tuhan, kita ingat, kita berdiri di atas firman Tuhan, tidak boleh sombong. Oleh sebab itu, kita belajar untuk tidak marah anak-anak ya. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan senang sekali. Nah, ini orang yang membangun dengan batu-batu itu anak-anak ya. Kita susun batu-batu mulai dari dasar fondasinya, kita susun. Mungkin minggu berikutnya kita mendengarkan firman Tuhan tentang menghormati orang tua. Nah, kita harus belajar juga melakukan firman Tuhan ini. Kita simpan firman Tuhan ini di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Mungkin setelah kita pulang dari gereja, mungkin mama belum sempat masak atau bagaimana ya, mama masih sibuk. Anak-anak tidak boleh marah kepada orang tua. Belajar menghormati orang tua. Ini adalah firman Tuhan yang harus kita simpan. Mungkin ini adalah batu selanjutnya. Kita susun anak-anak ya. Kita susun. Berat anak-anak ya, kalau orang yang mendirikan di atas pasir itu mudah saja. Jadi dengar firman Tuhan terus dia pulang begitu saja, tetapi melupakan.
Tetapi kalau orang yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, itu kita harus pikul salib. Kita harus tetap menyimpan, mengingat-ingat firman Tuhan, dan kita melakukan. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan mengganggu kita anak-anak ya. Tetapi kalau kita berdoa, kita sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, batu-batu ini akan menjadi pondasi di dalam kehidupan kita anak-anak ya. Mungkin minggu berikutnya kita mendapat pelajaran tentang sabar. Semua firman Tuhan yang kita dengar jangan dibuang. Tidak ada firman Tuhan yang berlalu begitu saja. Semua firman Tuhan harus kita ingat-ingat. Kita simpan di dalam hati kita. Setiap saat kita renungkan. Seperti orang yang membangun itu, jadi dia menempelkan batu itu satu demi satu, sehingga rumah itu akan terbentuk dengan sangat indah anak-anak ya. Banyak sekali firman Tuhan yang harus kita ingat-ingat. Semua firman Tuhan yang kita dengarkan itu akan saling melengkapi, sehingga kita ini bukan hanya mengerti satu bidang, tetapi kita mengerti semuanya. Jadi rumah kita menjadi rumah yang seperti yang dikehendaki Tuhan, dan kita akan tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya mungkin ada firman Tuhan tentang jujur. Nah, jujur ini juga perlu. Mungkin anak-anak habis mendengarkan firman Tuhan, anak-anak harus jujur. Iya tante, boleh enggak menipu? Enggak boleh. Tetapi setelah beberapa hari mungkin anak-anak lari-lari. Nah, barangnya orang tuanya ada yang jatuh. Nah, karena lihat kanan kiri enggak ada orang, terus apa yang dilakukan? Dia membuang barang-barang yang pecah itu dan menipu ibunya atau bapaknya. Nah, itu yang tidak dikehendaki Tuhan anak-anak ya. Selanjutnya, kalau kita membangun dengan benar anak-anak, suatu saat kalau bangunan itu sudah jadi, mungkin sekilas akan sama, tetapi suatu saat kalau ada angin, ada banjir, maka rumah yang dibangun di atas pasir itu akan hanyut. Dan orang yang membangunnya itu akan kehilangan rumahnya, tempat dia berteduh. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu karang, di atas batu-batu firman Tuhan, dasar yang teguh, dia akan tetap berdiri kokoh. Iblis tidak akan menghancurkan iman kita, karena firman itu sudah kita simpan di dalam hati kita. Firman itu sudah kita ingat-ingat terus, kita renung-renungkan terus. Seperti Daud anak-anak ya, Nabi Daud itu selalu merenung-renungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya dia dikasihi Tuhan, dia disayangi Tuhan. Kita harus belajar seperti itu. Kita harus belajar melakukan setiap firman yang kita dengarkan, setiap firman yang kita terima setiap minggu dan kita simpan di dalam hati kita. Setiap hari akan bertambah sehingga rumah iman kita akan tumbuh dan akan menjadi indah di hadapan Tuhan. Anak-anak, kita mengingatkan kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melupakannya, ya ini seperti gambar ini anak-anak ya. Bangunan rumahnya akan roboh. Kalau sudah roboh begini, ada angin, ada hujan, dia akan kedinginan, dia akan sakit dan mati. Itu yang dikehendaki oleh iblis. Kita jangan menuruti perkataan iblis anak-anak ya. Kita belajar taat kepada firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa kalau kita melakukan firman Tuhan, berarti kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau kita di dalam kasih Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita dari apapun juga. Mungkin dari gangguan iblis, mungkin dari serangan-serangan teman-teman yang ingin menggoda kita, yang dipakai oleh setan untuk mengganggu kita. Mungkin ada teman kita yang nakal, memukul kita. Tetapi
Kalau firman Tuhan itu terus-menerus kita simpan di dalam hati kita dan kita renung-renungkan, kita lakukan, maka rumah iman kita tidak akan roboh anak-anak. Kita akan tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Rumah itu juga lambang perlindungan anak-anak. Kalau kita tinggal di dalam rumah yang mempunyai pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan, maka rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Walaupun mungkin iblis mendatangkan angin ribut, mungkin mendatangkan banjir anak-anak, tetapi rumah itu akan tetap berdiri. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, rumahnya akan roboh. Kalau sudah roboh anak-anak, siapa yang menjadi pelindungnya? Tidak ada. Kalau ada matahari ya kepanasan, kalau ada hujan, kehujanan, kalau ada banjir, kebanjiran, dan akan sakit, rohaninya akan sakit. Dia akan semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin lemah, dan akhirnya kalau dituruti akan mati rohaninya. Dan kalau mati rohaninya masuk kemana anak-anak? Kalau mati rohaninya akan masuk ke neraka. Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhannya direnung-renungkan, dilakukan siang dan malam, maka orang-orang itu akan terpelihara walaupun di dalam zaman yang susah anak-anak ya. Sekarang ini mungkin anak-anak banyak mendengarkan hal-hal yang menakutkan, mungkin dapat cerita dari orang tua, mungkin anak-anak sekolahnya diliburkan karena ada banyak penyakit. Tetapi kita anak-anak Tuhan jangan khawatir. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan anak-anak ya. Kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat 10, kita mau baca bersama-sama. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kalau kita dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah pencipta segalanya, maka hidup kita akan tenang, kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada hal-hal yang buruk pun yang akan mengganggu kita, karena Tuhan adalah perlindungan kita. Mungkin kita mengalami masalah, mungkin kita mengalami sakit penyakit. Percayalah, Tuhan itu adalah benteng kehidupan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tidak ada barang yang kebetulan yang terjadi pada kita semua orang-orang yang beriman. Anak-anak yakin? Kita harus yakin bahwa kalau firman Tuhan selalu kita simpan di dalam hati kita, dan firman Tuhan tumbuh terus, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka rumah kita, bait Allah yang ada dalam kehidupan kita akan terbentuk dengan sangat indah dan kuat, kokoh, tidak gampang dihancurkan oleh iblis. Dan kita akan tinggal di dalam kasih Allah. Suatu saat kita akan masuk di dalam pengangkatan. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam surga yang mulia. Mungkin anak-anak masih ada yang belum mengerti. Ya, kita Tante jelaskan lagi ya anak-anak ya, bahwa batu-batu ini adalah lambang firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita susun-susun. Di sini ada menghormati orang tua. Kita belajar bersyukur juga. Ada murah hati. Batu-batu ini akan menjadi fondasi yang kuat dan akan mengantarkan kita kepada kasih Tuhan, dan kita akan masuk ke dalam surga yang mulia. Mau anak-anak masuk surga? Mau, amin ya saudara ya. Ya anak-anak kita mau belajar untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Walaupun mungkin anak-anak masih kecil, ada yang masih belum sekolah, tetapi anak-anak mengerti setiap minggu belajar setia mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita setia datang ke sekolah minggu, kita setia mendengarkan firman Tuhan, kita berarti mengumpulkan batu-batu fondasi untuk rumah kita. Dan rumah itu akan kokoh berdiri. Walaupun iblis mungkin menggoda kita, tetapi ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Selanjutnya kita mungkin anak-anak
ada yang di dalam ketakutan atau ada di dalam masalah, jangan khawatir. Hari ini kita akan mendoakan anak-anak semua. Walaupun ini hanya rekaman, anak-anak ada di rumah, kita tidak bisa bertatap mata langsung, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kita mau berdoa dan kita mau menyembah Tuhan dengan nyanyian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Anak-anak, kalau kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam rumah-rumah yang indah di dalam Tuhan, di atas batu karang Tuhan Yesus yang teguh, tidak perlu kita khawatir anak-anak. Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anak, Tuhan mengasihi tante dan seluruh guru-guru di tempat kita. Tetapi kalau anak-anak tinggal meninggalkan Tuhan, maka tidak ada jaminan dalam kehidupan ini. Biarlah kita mulai dari masa kecil ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Walaupun mungkin
orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu melihat anak-anak. Apapun masalahnya, apapun yang anak-anak takutkan, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dan Tante akan berdoa untuk anak-anak di dalam segala masalah anak-anak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, Yesus. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Yesus, kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan. Oh Tuhan, malam hari ini oh Tuhan, tolong Tuhan, berikan kuasa Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jamalah anak-anak yang ada di rumahnya Tuhan. Biarlah kuasa Engkau menjamah anak-anak ini ya Tuhan. Semasa kecil ya Tuhan, anak-anak ini boleh takut akan Engkau, hidup berkenan kepada Engkau, selalu mengumpulkan firman Engkau di dalam kehidupannya, melakukan firman Engkau di dalam kehidupannya ya Tuhan. Engkau mau jamah setiap anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan, setiap anak yang mendengarkan firman Engkau ya Tuhan, supaya mereka Tuhan menjadi alat-alat Engkau yang indah ya Tuhan. Berikan kuasa Engkau walaupun mereka kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Biar mereka menjadi alat-alat Engkau ya Tuhan yang berguna, hidup di dalam kebenaran firman Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau anak-anak ini takut akan Engkau Tuhan, perlindungan Engkau akan nyata bagi anak-anak ini ya Tuhan. Kuasai kehidupan anak-anak ini ya Tuhan. Engkau kuasai mereka Tuhan. Lepaskan dari segala cengkeraman ketakutan Tuhan. Berikan kuasa kesehatan Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan, supaya anak-anak ini ya Tuhan boleh memuliakan Engkau Tuhan, dengan kesehatan yang sudah Engkau berikan, dengan perlindungan
perlindungan dengan hikmat yang sudah Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Tuhan, kuasa Engkau Tuhan, urapan Engkau turun ke atas anak-anak yang mendengarkan firman Engkau ini ya Tuhan. Biarlah mereka hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan, di dalam perlindungan Engkau, dan di dalam kasih akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Terima kasih. Amin.